udah menaruh harapan yang besar buat kamu supaya kamu itu menerima kehadirannya dengan lebih terbuka gitu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah orang yang akan datang di tahun 2023, khususnya untuk kamu yang punya Sun, Moon, atau Rising Sagittarius. Kita akan sama-sama lihat ya nanti. Dan tanpa berlama-lama lah, aku langsung aja masuk ke readingnya. Aku akan mulai dari niatnya apa untuk kamu ya. Niatnya kepada Mom, langsung The Lovers. Ada The Lovers, ada Temperance, King of Cups, ada Two of Swords. Oke, di sini ya kamu bisa langsung tahu lah ya niatnya apa kalau kartu ini keluar. Tapi sebenarnya dari kartu The Lovers ini, kalaupun memang iya dia pada akhirnya atau mungkin niat awalnya memang untuk membangun sebuah hubungan kepada kamu, kelihatannya di sini kamu juga harus waspada dan hati-hati, alias jangan terlalu cepat jatuh cinta, jangan terlalu cepat menerima ajakan seseorang hanya karena pesona sesaatnya. Kamu bener-bener kenalin dia lebih dalam lah sebelum nanti kamu akan jadian atau akan pacaran sama dia. Bener-bener kenalin lebih dalam, karena sebenarnya kartu The Lovers ini ya kartunya bagus mengenai hubungan cinta atau memulai sebuah hubungan cinta dari persahabatan dulu deh gitu, kenal lebih dalam dulu. Tapi aku melihat kartu The Lovers ini juga punya sisi balik ya, karena dia selalu digambarkan seperti kisah Adam dan Hawa atau Adam dan Eve di sini ya, yang mana ia menjadi hubungan yang memang diberkahi. Pertemuan kamu dan dia memang sudah ditakdirkan, hanya saja memang ya seperti kisah Nabi Adam lah ya, ada gangguan atau mungkin di sini ada godaan lebih tepatnya ya dari si ular atau ya iblis gitulah yang nanti takutnya menggoda. Maka di sini makanya hati-hati, kenali dia dengan baik, karena biasanya hubungan seperti ini berpotensi untuk berbahagia tapi juga akan ada godaan-godaannya lah. Maka untuk itu kamu kenalin dulu dia lebih dalam, apakah memang dia sesuai dengan hatinya kamu, harapan kamu, bagaimana tabiatnya, sifatnya, ya gaya hidupnya sesuai nggak sama kamu. Karena biasanya The Lovers juga punya background yang beda ya antara kamu dan dia seringnya. Maka temukanlah apa-apa aja yang memang kehadiran dia ini bisa bikin kamu nyaman apa enggak. Jadi jangan hanya karena tiba-tiba ada orang datang, kamunya lama jomblo, pengen segera berstatus gitu ya, supaya enggak dilihat kasihan sama orang lain. Tapi tetap juga kenalin dia lebih dalam. Mudah-mudahan aja kehadiran dia memang membawa sebuah ketulusan dan sesuatu kisah yang lebih hangat lah kepada kamu, yang niatnya tuh memang baik gitu ya. Di sini ya kita fokus ke angelnya aja lah, karena di sini juga ada angel lagi, ada Temperance. Maka di sini kelihatannya memang ini backgroundnya beda, ini backgroundnya beda. Jadi bisa aku katakan mungkin di sini kehadiran dia ini perlu pertimbangan yang lebih panjang dari kamunya atau dari dianya sendiri juga. Mungkin di sini aku bisa melihat sebuah jalan cerita bahwa kalian berdua sama-sama saling jatuh cinta. Bisa sangat mungkin dari pandangan pertama atau di awal-awal jumpa udah ada percikan-percikan cinta gitu ya. Cuma memang di sini kelihatannya setelah makin kenal, pada akhirnya menyadari ada perbedaan paling mendasar antara kamu dan dia. Dan ini macam-macam ya. Seringnya sih agama kalau zaman now, atau mungkin perbedaan suku yang mana mungkin saling mengerti lah ya. Mungkin ada pihak keluarga yang mungkin wanti-wanti kamu nanti jangan sampai berpasangan dengan orang dari suku atau ras mana misalnya. Kayak begitu kan masih ada ya, kita nggak bisa menutup mata. Atau mungkin di sini perbedaan status sosial, perbedaan ya status keluarga masing-masing atau yang seperti itulah. Makanya di sini kehadiran dia aku lihat membuat kamu nyaman tapi juga membuat kamu berpikir. Makanya pesanku sejak awal kartunya terbaca, bener-bener kenali lebih dalam. Kalau memang bisa membuat kamu nyaman, silakan aja. Tapi kalau kamu merasa bahwa perbedaan ini terlalu besar, terlalu sulit untuk dipersatukan atau yang seperti itulah, perbedaan apapun ya coba dipertimbangkan sekali lagi. Tapi aku yakin kok pertemuan dia ini pasti ada sesuatu yang indah, pertemuan kamu dan dia ini. Apakah nanti hubungan kamu ke depannya akan kamu pertahankan, tetap jalan dengan indah tanpa terlalu banyak perbedaan? Mudah-mudahan aja bisa seperti itu. Tapi kalaupun masih harus kamu pikirkan aja.
Begitu sih. Tapi aku melihat teman-teman di sini ya sebagian Sagittarius di sini akan sangat-sangat berpikir ya mengenai kehadiran dia, tapi aku lihat sebagian juga di sini akan sangat nyaman dengan kehadiran si orang baru ini karena dia menawarkan sesuatu yang bikin kamu nyaman. Secara emosional dia bisa mencukupi lah untuk kamu, dalam artian mungkin bisa menyeimbangkan emosinya kamu. Dia bisa menjadi orang yang cukup sabar menghadapi kamu, menjadi teman yang menyenangkan juga buat cerita, terutama kalau kamu memang tipe yang suka curhat, suka cerita, bertukar pikiran mengenai sebuah kejadian-kejadian baik di hidup kamu ataupun kejadian yang ada di dunia ini gitu ya. Cerdas juga sehingga kamu benar-benar merasa terjaga oleh dia, merasa bahwa dialah orang yang memang mengerti hatinya kamu, mengerti pikiran kamu, mengerti ke depannya tuh kamu pengen gimana. Kamu ngerasa sangat klop sama dia. Mungkin ini juga yang membuat kamu agak sulit kalau misalnya harus melepaskan dia karena memang misalnya memang ada perbedaan antara kamu dan dia. Tapi semoga aja sih kartu ini semoga buat kamunya lebih bercerita mengenai adanya kemampuan kamu dan dia untuk saling bisa kompromi. Karena di sini si angelnya sedang bawa 2 cup, saling saling ngasih kanan kiri. Jadi ini mengenai keseimbangan kompromi antara kamu dan dia, dan semoga aja dengan hadirnya dia ini kamu bisa belajar banyak untuk berkomunikasi bener-bener menyuarakan isi hati kamu, nggak cuma tentang seberapa besar cinta kamu, tapi juga nanti kalau misalnya kamu ada sesuatu yang kurang nyaman tentang dia, kamu bisa cerita, bisa menjadi diri kamu apa adanya gitu di sini tanpa harus kamu tutup-tutupi. Lebih kepada nyaman sih di sini, nyaman tapi juga dipikirkan oleh kamu dan dia gitu loh ya. Ya namanya jatuh cinta, kita nggak bisa menjuruskan akan jatuh cinta pada siapa. Kadang cinta ya datang tiba-tiba begitu aja. Tapi ya nikmatin aja kalau memang kehadiran dia ini membuat kamu nyaman. Cuma sekali lagi karena King itu juga seringkali bercerita mengenai orang tua, mungkin di sini juga faktor orang tua kamu atau faktor orang tua dia juga berpengaruh pada hubungan ini, alias kalau memang ada perbedaan mungkin faktor keluarga menjadi orang-orang yang mungkin akan dipikirkan oleh kamu dan dia. Begitu sih di sini. Jadi cukup menantang tapi juga membahagiakan. Jadi mudah-mudahan teman-teman Sagittarius lebih banyak dapat bahagianya ya di sini. Dan aku akan lihat bagaimana perasaan dia ketika awal-awal dekat dengan kamu atau awal-awal kenal dengan kamu. Kalau dia orang baru ya. Buka hati kamu, izinkan aku masuk ya. Jadi di sini emang sejak awal dia ini udah menaruh harapan yang besar buat kamu supaya kamu itu menerima kehadirannya dengan lebih terbuka gitu loh, lebih gampang masuknya dia di hati kamu. Jadi kelihatannya memang dia yang duluan suka sama kamu, dan dia ayo dong kasih aku kesempatan untuk kita saling kenal, walaupun mungkin kalaupun misalnya memang ada perbedaan itu cukup menantang, tapi ya coba kita jalani dulu, kita kenal dekat dulu, kalau cocok mau nggak gitu sih di sini kelihatannya ya. Ya mungkin emang sejak awal dia pun tahu lah kalau misalnya apalagi perbedaannya itu perbedaan yang kelihatan kayak dari agama gitu kan kelihatan ya, atau suku gitu kan kelihatan. Tapi kalau misalnya dia kekeh dan dia memang pejuang sejati, aku rasa dia akan tetap datang ke kamu meminta kesempatan. Kalau kamu beri kesempatan itu ya lihat aja lah kemana arahnya hubungan kamu dan dia nanti, karena pada akhirnya yang menjalani kan kamu ya. Jarak di antara kita membuatku putus asa. Ada kemungkinan juga di sini perbedaan antara kamu dan dia ini selain ya mungkin bukan agama atau suku, tapi mungkin perbedaan jarak lah ya. Perbedaan negara juga bisa antara kamu dan dia. Ya, jadi perbedaan jarak ini bagaimanapun juga namanya LDR, tantangannya juga besar kan. Apalagi mengenai komunikasi. Jadi mungkin kadang dia putus asa karena benar-benar ingin segera bertemu. Apalagi kalau misalnya tahu kamu lagi ada masalah, ingin bantuin kamu langsung, nggak hanya sekedar via online aja. Dan mungkin kamu pun juga merasakan hal yang sama lah ya di sini, kerinduannya. Makanya di sini ada air. Jadi emang kemungkinannya ada sebagian ya, mungkin di sini nggak semua lah, namanya general reading. Mungkin sebagian di sini harus mengalami fase LDR. Jadi ini menjadi penanda perbedaan kota, perbedaan negara, perbedaan jarak sih ya. Kemungkinannya seperti itu. Betapa beruntung aku lompat sendiri. Betapa beruntung aku untuk memiliki seseorang seperti kamu. Jadi emang sejak awal sih, terutama kalau misalnya di sini kamu dan dia bisa menjadi orang yang saling nyaman untuk bercerita ya. Terutama sesuatu yang mungkin pernah sangat pahit datang di hidup kamu atau di hidupnya dia, tapi dia nyaman buat cerita. Berarti dia percaya sama kamu, dia nyaman. Karena kadang menceritakan sesuatu yang pahit itu cukup
menguras energi. Tapi kalau dia bisa nyaman menceritakannya, berarti dia emang percaya sama kamu. Tidak bisa jika tanpa restu. Jadi memang di sini ya bagaimanapun juga, tapi ini bukan berarti kondisi percintaan kamu pupus sebelum dimulai, enggak. Karena di sini mungkin karena untuk banyak orang, jadi mungkin ini nggak semua orang akan mengalami situasi ini. Mudah-mudahan kamu enggak. Mudah-mudahan restunya gampang dapatnya gitu ya. Tapi kalaupun memang restu menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan karena mungkin perbedaan tadi yang kusebutkan, mudah-mudahan aja dengan perjuangan kamu dan dia akan bisa ada jawaban yang bagus lah untuk restu ini, terutama buat kalian-kalian yang memang melihat keluarga sebagai faktor yang juga penting untuk kehidupan kamu dan dia. Mudah-mudahan aja, aku doakan semoga lancar ya buat teman-teman Sagittarius di sini ya. Kemudian aku akan lihat dari karakternya. Ada Queen of Wands. Dia orang yang sangat bekerja keras, kreatif. Dia kalau sudah fokus pada suatu hal, dia akan fokus. Nggak main-main. Kadang dia cemburuan ya. Tapi sangat-sangat tangguh orangnya. Sangat tangguh. Kalau misalnya ini berhubungan dengan hubungan cinta, dia akan mengusahakan yang terbaik. Kalau untuk pekerjaan atau mungkin pendidikan, dia juga akan mengusahakan yang terbaik. Dia orang yang nggak mau diremehkan. Dan dia akan membuktikan bahwa dia pantas buat dibanggakan dari apa yang dia lakukan. Jadi bukan orang yang mager atau malas-malasan ya, kelihatannya di sini dia orang yang akan berjuang untuk nama baiknya, buat kehidupannya lebih baik lagi, dan yang seperti itulah, tangguh intinya. Ada Knight of Pentacles di sini, orang yang juga sangat mementingkan atau mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan karir, bisa keuangan, bisa juga hal-hal yang berhubungan dengan komitmen. Dia orang yang sangat menghargai komitmen. Kehadiran dia di sini mungkin pelan-pelan. Dia pelan-pelan ingin kenal sama kamu, nggak mau terburu-buru jeder, apalagi kalau memang di sini hubungannya cukup menantang ya. Jadi pelan-pelan aja, tapi niatnya serius dalam hal apapun. Pekerjaan bisa, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Dia mengerti arti kesetiaan dan dia pun berusaha atau mungkin berpikir bahwa pasangan aku juga, kalau aku setia, seharusnya kamu juga setia buat hubungan ini buat aku gitu di sini. Dan aku rasa itu cukup adil lah ya di sini. Dia orang yang serius iya, tapi juga fun lah menjalani hidup. Tapi intinya di sini orang yang mengerti akan arti komitmen. Jadi pelan-pelan tapi pasti ketika dia udah mengerti tujuannya kepada siapa atau kemananya. Gitu di sini. Kemudian ada trust. Hadapi situasi ini dengan hati yang lebih ringan, lebih bercahaya. Jadi kalau misalnya pun memang di hubungan ini ada yang menyenangkan, tapi juga ada hal-hal yang nanti akan menjadi sebuah pelajaran yang indah buat kamu, karena mungkin di sini cukup menantang ya hubungannya. Aku lihat dia akan tetap mendampingi kamu dalam suka dan duka, dalam artian kalaupun ada masalah terjadi di hubungan ini ataupun ada masalah terjadi di luar hubungan ini, ketika kamu dan dia bersama, dia akan mendampingi kamu. Jadi di saat dia happy, di saat kamu happy dia ada, di saat kamu lagi butuh bantuan atau lagi nggak enak moodnya atau perasaan kamu, dia juga akan hadir buat kamu. Jadi seperti itu. Tipe orang yang yang tidak lagi melihat dunia dalam sisi hitam dan putih, tapi berusaha menjadi orang yang adil, yang toleran, yang mau bekerja sama. Selama kamu baik sama saya, maka aku juga akan baik sama kamu, terlepas apa agama kamu, terlepas apa ras kamu, warna kulit dan sebagainya. Bagi dia, kebaikan hati adalah hal yang seharusnya dia percaya. Kalau hatinya percaya, maka dia akan percaya gitu loh. Jadi cukup toleran orangnya di sini. Dan dia juga orang yang percaya bahwa setiap perjalanan, cukup percaya aja bahwa ada Tuhan yang memang membawa dia pada situasi itu, maka jalanin aja. Bagi dia sih seperti itu. Ada Honeybee di sini ya, Divine Feminine. Aku lihat di sini pertemuan kamu dan dia akan saling membangun ya. Di sini aku lihat dia orang yang memang punya kecerdasan emosional yang baik ya. Secara emosi dia sudah tertata, terjaga, lebih dewasa pola pikirnya, lebih dewasa ketika menghadapi masalah, dan berarti dia sudah pernah menghadapi banyak hal di hidupnya, terutama yang nggak enak. Makanya di sini dia sudah sampai di titik dimana dia akan memperlakukan kamu dengan lebih baik gitu loh. Jadi mungkin lebih mengayomi kamu, lebih bisa menjaga kamu gitu di sini, lebih sabar menghadapi kamu. Dan aku lihat juga kehadiran dia akan selain memberikan nuansa-nuansa yang memang berbunga-bunga cinta seperti gambar bunga ini, tapi juga sebuah perubahan yang akan membuat kamu nanti akan terbangun sih, akan lebih baik lagi. Terutama di sini
meniru atau mencontoh bagaimana dia ketika menghadapi masalah, bagaimana ketika dia sedang emosi, tabiatnya dia seperti apa, seperti itu sih. Jadi kelihatannya dia di sini kehadirannya nggak akan sia-sia buat kamu, akan menjadi orang yang lebih tangguh. Kamu akan belajar banyak hal dari dia, akan ada banyak kebaikan yang akan dia bawa kepada kamu. Begitu. Dan sekarang aku akan lihat dari charmnya ya. Aku akan ambil dari unsur namanya dulu. Kemungkinannya dia punya unsur nama apa nih? Oke. Cukup banyak ya. Ada N, S lagi, ada F, ada I, L, W lagi, ada Y, P, B, I, ada D, dan ya itu. Dan sekarang aku akan lihat dari zodiaknya dia kemungkinannya. Tapi ini di bawah fun aja lah ya. Mudah-mudahan aja sih cocok sama kamu. Cukup banyak juga di sini. Ada Pisces, ada Scorpio, Leo, Capricorn, Libra, Gemini, Aries, Libra lagi, dan Cancer. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai charmnya dia. Ya mudah-mudahan siapapun dia, semoga ada banyak kebahagiaan yang akan dia bawakan kepada kamu di tahun 2023. Bikin kamu makin semangat, makin banyak hal menyenangkan terjadi. Dan ya terima kasih buat teman-teman Sagittarius sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.